Siapa yang memimpin siapa dalam hidup kita? Di dalam Roma pasal 8:14 firman Tuhan bilang semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Pertanyaan saya, berarti kalau Roh Kudus memimpin kita, berarti sebenarnya yang jadi pusat kita atau Roh Kudus? Saya ulang. Kalau Roh Kudus yang mimpin kita, berarti sebenarnya yang jadi pusat dia atau kita? Dia dong. Dia. Selama ini kita sedang mencoba memanfaatkan Roh Kudus buat kepentingan kita. Padahal Roh Kudus diutus Bapa untuk mimpin kita. Supaya kita bisa hidup di kebenarannya Tuhan dan bukan keuntungannya kita. Saudara bisa nangkap sampai di sini? Nah, pertanyaannya, saya mau tutup, sebentar lagi saya selesai. Saya mau tutup dengan ini. Kelihatannya sepertinya Tuhan tuh egois banget ya. Dari Tuhan, oleh Tuhan, buat Tuhan. Kayaknya serakah banget ya. Kalau pikiran kita ngelihat gini, gila, dari Tuhan, oleh Tuhan, buat Tuhan. Sadarkah saudara? Kitanya di mana? Sebelum saya datang ke sini, kok tiba-tiba saya diingetin ini. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud. Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Nangkep maksudnya? Tujuan Tuhan bekerja dalam hidup Yusuf bukan cuma sebatas dia jadi Perdana Menteri. Tapi supaya dia bisa menolong bangsanya. Saudara nangkap gak bedanya? Selama ini kita cuma pakai Tuhan untuk kepentingan kita. Nah saya mau tanya, kira-kira Yusuf dapat keuntungan tidak? Dapat menurut saya. Dia dapat kehormatan untuk bisa menjadi Perdana Menteri. Tapi pertanyaannya, toh kalau sudah jadi Perdana Menteri itu buat dia? Tidak, buat kepentingannya Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kenapa engkau harus diberkati? Kenapa engkau harus disembuhkan? Kenapa engkau harus dipulihkan? Supaya engkau bisa bersaksi. Saya mau bilang sama saudara, kita cuma jadi objeknya Tuhan. Bagian kita mendapat kehormatan, ngalami kedahsyatannya Tuhan. Tapi kembali, bukan buat kita, tapi buat dia. Dari dia, oleh dia, untuk dia. Jadi sebenarnya kita juga diuntungkan. Diuntungkannya karena ternyata kita diizinkan ngalami betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Tapi kembali ujung-ujungnya bukan buat diri sendiri, tapi ujung-ujungnya buat kemuliaan Tuhan. Jadi hati-hati, jangan menjalani kekristenan dengan salah arah.